Saya Sabtanil Arifin. Saya Umi Kulsum. Saya Sally Melani. Saya Snawati. Saya Sylvia Musdalifah. Kami akan menayangkan video terkait tentang hedonisme di Provinsi Banten. Selamat menyaksikan. Apa yang sebenarnya menjadi tujuan akhir manusia? Tanya Socrates. Yang menjadi hal terbaik bagi manusia yaitu kenikmatan, jawab Aristippus, seorang murid Socrates yang memiliki pandangan filosofis yang sangat berbeda. Aristippus melihat bahwa tujuan hidup adalah untuk mencari kenikmatan dan menyatakan bahwa kenikmatan adalah satu-satunya kebaikan. Hari ini tidak akan kembali, maka nikmati hari ini. Lupakan masa lalu dan jangan pikirkan masa depan. Bagi sebagian orang, kalimat ini menjadi pembenaran untuk hidup bebas sesuka hati, menghamburkan uang untuk pesta, berlibur, belanja barang mewah, dan makan di restoran mahal. Hari esok tidak perlu dipikirkan. Yang penting kenikmatan untuk saat ini. You only live once, kata mereka. Namun benarkah begitu? Aristippus merupakan seorang filsuf Yunani pendiri mazhab hedonisme. Ia juga pendiri Cyrenaic School yang mengajarkan perasaan-perasaan sebagai kebenaran yang paling tepat dalam hidup. Aristippus menyetujui pendapat Socrates tentang keutamaan dalam mencari hal yang baik. Akan tetapi, ia menyamakan hal yang baik ini dengan kenikmatan atau hedon, dan kehidupan yang baik adalah berkaitan dengan kenikmatan. Hedonisme di mata Aristippus adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kenikmatan sebanyak mungkin dan menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan atau penderitaan. Namun kenikmatan baginya adalah melihat kesenangan sebagai hal aktual yang terjadi saat ini. Sedangkan masa lalu hanya menjadi kenangan akan kesenangan yang sudah terlewat, dan masa depan adalah hal yang masih belum pasti. Dia menentang ajaran hidup menjalani kesusahan dan perjuangan saat ini untuk kenikmatan di masa depan, di mana orang harus bekerja keras dan menabung bertahun-tahun untuk dapat menikmati masa yang penuh kemudahan setelah pensiun. Ajaran ini memiliki sisi baik, yaitu agar kita dapat tetap menikmati hari ini dan tidak harus menunggu di masa tua yang belum pasti usia kita dapat mencapainya. Bayangkan kamu sudah menabung seumur hidup untuk masa tua. Namun di saat usiamu sudah tua, ternyata fisikmu tidak cukup kuat untuk berjalan jauh, sudah tidak pantas menggunakan item fashion yang menarik, dan tidak banyak makanan yang bisa kamu konsumsi karena kondisi kesehatanmu. Akhirnya simpananmu akan lebih banyak kamu wariskan daripada kamu nikmati sendiri. Epicurus, filsuf Yunani kuno, memiliki pendapat lain. Ia adalah pendiri mazhab filsafat Epikureanisme yang juga dekat dengan aliran hedonisme. Pemikirannya dipengaruhi oleh Demokritos, Aristoteles, dan oleh para filsuf beraliran sinisme. Ajaran Epicurus juga menitik beratkan persoalan kenikmatan. Apa yang baik adalah segala sesuatu yang mendatangkan kenikmatan, dan apa yang buruk adalah segala sesuatu yang menghasilkan ketidaknikmatan. Namun demikian, bukanlah kenikmatan yang tanpa aturan dan tanpa batasan. Hedonisme di mata Epicurus lebih menggunakan kebijaksanaan dalam memaknainya. Bagi kaum ini, justru pemuasan secara terbataslah yang dapat memberikan kenikmatan yang paling besar. Karena itu, Epicurus menyarankan kehidupan yang sederhana untuk mencapai kenikmatan tertinggi, atau ataraxia, yaitu ketentraman jiwa yang tenang, kebebasan dari perasaan gelisah, takut, atau cemas. Nothing is enough for the man to whom enough is too little, Epicurus. Tidak ada yang cukup bagi orang yang menganggap bahwa cukup itu terlalu sedikit, kata Epicurus. Kesenangan sesaat. Banyak manusia secara sadar atau tidak sadar menjalani kehidupan ala hedonisme, menghabiskan uang untuk keinginan dan kenikmatan sesaat. Sementara, keinginan manusia tidak akan pernah ada batasnya. Ketika dapat memenuhi satu keinginan, maka akan ada keinginan baru untuk dicapai. Manusia tidak akan pernah puas dan hedonisme dapat mengakibatkan candu yang membuat manusia menginginkan lebih dan lebih banyak lagi. Ingin memuaskan semua keinginan untuk terus-menerus mendapatkan pengalaman baru. Hingga mereka menghabiskan seluruh pendapatan bulanan tanpa membedakan lagi mana kebutuhan dan mana keinginan. Makan siang di restoran, pergi ke coffee shop setelah pulang kerja, berbelanja barang mewah, menghabiskan akhir pekan di klub dan membeli minuman mewah. Ketika uang sudah menipis pun, mereka tidak ragu untuk menggunakan fasilitas kartu kredit.
Akibatnya, mereka harus membayar mahal untuk memenuhi gaya hidup. Namun, berapa lama kesenangan ini akan dirasakan? Apakah kamu masih dapat merasakan kesenangan saat harus terjerat hutang, saat tidak dapat membayar kebutuhan anak, saat hubungan dengan keluarga hancur, atau saat melalui hari dalam kekurangan? Epicurus memandang hedonisme dengan cara yang lebih bijak. Do not spoil what you have by desiring what you have not. Remember that what you now have was once among the things you only hope for. Epicurus. Jangan merusak apa yang kamu miliki dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki. Ingatlah bahwa apa yang kamu miliki saat ini pernah menjadi salah satu hal yang hanya kamu harapkan, kata Epicurus. Jika Aristippus memandang hedon sebagai kesenangan secara maksimal, perasaan luar biasa saat seseorang menikmati makanan yang lezat, pakaian yang indah, liburan mewah, dan puncak kesenangan lainnya, Epicurus mengartikan hedon sebagai ketenangan. Dia melihat hedon sebagai hal yang sangat luas dan dapat diperoleh dengan mudah. Kesenangan adalah hal subjektif yang bentuknya bisa menjadi sangat sederhana, bahwa kesenangan tak harus didapatkan dengan mahal atau menghamburkan uang. Justru hal-hal yang berlebihan akan membuat kita mengalami masalah baru yang akan membawa penderitaan. Contohnya saat menghamburkan uang dan bersifat boros, maka akan membuat kita menyesal saat uang kita habis dan tidak dapat memenuhi kebutuhan lagi. Epicurus juga membagi kesenangan dan keinginan dalam 3 tingkatan, yaitu keinginan alami yang perlu dipenuhi, keinginan alami yang tak perlu dipenuhi, dan keinginan sia-sia. Layaknya makan adalah keinginan yang perlu dipenuhi ketika lapar. Namun makan di restoran mewah adalah nafsu semata atau keinginan yang tidak perlu dipenuhi. Sedangkan makan dalam jumlah berlebihan hingga keluargamu tidak mendapat bagian adalah keinginan yang sia-sia. Karena dapat membuat perut merasa penuh dan tidak enak, juga merugikan anggota keluarga yang lain. Keinginan sia-sia tidak memiliki batasan, seperti kemewahan, harta yang melimpah, kekuasaan, dan ketenaran. Keinginan ini tidak mudah dipuaskan dan condong pada keserakahan, bahkan dapat membuat seseorang menghalalkan segala cara. Karena mengejar keinginan ini, manusia bahkan dapat melupakan kenikmatan sejati yang ada dalam jangkauannya. Mereka hidup dalam kecemasan dan justru tidak bahagia. Epicurus menjelaskan bahwa kenikmatan spiritual adalah kebaikan tertinggi manusia, lebih baik daripada kenikmatan yang dapat dirasakan oleh panca indera. Sehingga manusia perlu mempertimbangkan alasan dan secara hati-hati mengevaluasi manfaat atau kerusakan yang dapat disebabkan setiap tindakannya. Hal ini untuk menghindari rasa sakit di masa depan. Dan dengan demikian, kesenangan yang kita pilih dapat benar-benar memberi ketenangan jiwa jangka panjang. Karena bagaimanapun juga, manusia ingin menjalani kesenangan yang terus-menerus, bukan hanya sesaat. Ketika penderitaan menjadi bagian dari kenikmatan. Ingatlah momen 10 atau 20 tahun yang lalu, saat kamu masih kecil. Mungkin saat itu kamu belum memiliki rumah yang layak, kamu tidak memiliki motor atau bahkan mobil, sehingga kamu harus berangkat ke sekolah dengan sepeda. Ayahmu bersusah payah bekerja untuk membiayai sekolahmu, dan ibumu hanya bisa menyediakan telur sebagai makan siangmu. Di masa itu, kamu hanya bisa membeli baju di hari raya. Lalu lihat dirimu saat ini, yang telah dapat membawa orang tuamu makan di restoran dan membeli pakaian yang indah. Bahkan bisa membeli kendaraan pribadi. Apakah kamu masih melihat masa lalumu sebagai penderitaan? Atau justru melihatnya sebagai kenangan yang indah? Sebuah kenikmatan yang lain. Perpaduan antara penderitaan dan kenikmatan ini adalah sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh para kaum hedonis. Seperti saat kamu tahu bahwa kamu telah mendapat pekerjaan di luar kota. Kamu sangat senang karena mendapat pekerjaan yang sangat kamu inginkan. Tetapi di saat yang sama, juga ada kesedihan karena harus meninggalkan orang tua, meninggalkan kenyamanan rumah, dan harus menghadapi berbagai kemungkinan baru yang belum dapat kamu bayangkan. Nyatanya manusia dapat menikmati penderitaan bersamaan dengan kenikmatan. Pelajaran dari hedonisme. Bagaimanapun juga, masa depan selalu menjadi misteri. Kita dapat merencanakan, namun tetap kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kita hanya bisa berjuang untuk mendapatkan yang terbaik
dan bersiap-siap untuk hal terburuk. Menabung untuk masa depan dan dana darurat demi kenyamanan jangka panjang. Namun secara seimbang kita juga terus menjalani yang terbaik untuk membuat setiap hari kita selalu dapat dinikmati dan disyukuri. Membuat keputusan secara sadar dan mempertimbangkan ketenangan dan kesenangan jangka panjang. Jika kamu sudah mempersiapkan diri untuk sebuah kencan dengan orang yang kamu sukai, lalu tiba-tiba dia membatalkan, maka jangan bersedih. Hubungi sahabatmu untuk menikmati akhir pekan bersama. Berbahagialah dan tetap nikmati harimu. Kamu juga tak perlu menunggu tabunganmu hingga bertahun-tahun untuk bisa menikmati liburan yang kamu idamkan. Ambillah cuti dan ajak keluargamu untuk menikmati liburan yang bisa kamu jangkau saat ini, sehingga kalian memiliki momen indah bersama untuk dikenang. If you shape your life according to nature, you will never be poor. If according to people's opinions, you will never be rich. Epicurus. Jika kamu membentuk hidupmu sesuai dengan alam, kamu tidak akan pernah miskin. Jika menurut pendapat orang, kamu tidak akan pernah kaya. Epicurus. Hedonisme di kalangan remaja daerah Banten. Hal ini disebabkan oleh efek dari globalisasi, di mana dengan kemajuannya teknologi serta perkembangan zaman, tentunya memiliki dampak positif serta negatif bagi kalangan remaja. Begitu juga dengan efek westernisasi, yang dimana mengadopsi budaya barat secara berlebihan, tentunya akan mendapatkan efek negatif serta positif terhadap kalangan remaja di daerah Banten. Dan hal ini juga menjadikan remaja Banten terpengaruh oleh efek hedonisme, yang dimana efek hedonisme sendiri memiliki faktor internal dan eksternal. Efek negatif dari hedonisme terhadap generasi muda yang ada di Indonesia ataupun di Banten tentunya memiliki dampak yang buruk, di mana perilaku hedonisme akan membuat seseorang menjadi lebih individualisme, lebih mementingkan dirinya sendiri dan kepuasannya sendiri, dan tidak peduli terhadap isu lingkungan ataupun keluarga, bahkan mungkin politik.